Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Farana Zahro, NIM 114180032 dari kelas B. Di sini saya akan menyampaikan mengenai aplikasi penginderaan jauh. Selanjutnya kita masuk ke definisi penginderaan jauh. Di sini, menurut Wilson dan Kiefer pada tahun 1979 mendefinisikan bahwa penginderaan jauh berasal dari kata remote sensing. Remote sensing sendiri memiliki pengertian bahwa penginderaan jauh merupakan suatu ilmu dan seni untuk memperoleh data dan informasi dari suatu objek di permukaan bumi dengan menggunakan alat yang tidak berhubungan langsung dengan objek yang dikajinya. Penginderaan jauh juga dapat diartikan sebagai ilmu dan seni untuk mengindera atau menganalisis permukaan bumi dari jarak yang jauh. Perolehan data menggunakan teknik, di mana data tersebut merupakan hasil interaksi antar tenaga, objek, alat, dan wahana yang membentuk suatu gambar yang dikenal dengan citra atau imagery, dan juga data citra. Data penginderaan jauh mempunyai karakteristik berupa wilayah cakupan yang luas, dapat menjangkau daerah yang sulit dijangkau secara terestris, serta merekam seluruh penampakan objek secara serempak dan apa adanya. Selanjutnya kita masuk ke alasan pemanfaatan penginderaan jauh. Nah, di sini terdapat beberapa alasan mengapa penginderaan jauh ini banyak dipakai. Yang pertama ini karena penginderaan jauh dapat dibuat secara cepat meskipun pada daerah yang sulit ditempuh melalui daratan. Contohnya itu ada hutan, rawa, dan juga pegunungan. Yang kedua, dapat menggambarkan objek di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang mirip dengan aktualnya, yaitu mencakup daerah yang luas, gambar relatif lengkap, dan sifat gambar yang permanen. Yang ketiga ini dapat memberikan gambar tiga dimensi jika dilihat dengan menggunakan stereoskop. Gambar tiga dimensi itu sangat menguntungkan karena menyajikan model objek yang jelas, relief lebih jelas, memungkinkan pengukuran beda tinggi, pengukuran lereng, dan pengukuran volume. Yang keempat ini dapat menggambarkan benda yang tidak tampak sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. Sebagai contoh adalah terjadinya kebocoran pipa bawah tanah. Yang terakhir, ini karena citra merupakan satu-satunya cara untuk pemetaan daerah bencana. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi penginderaan jauh di berbagai bidang. Yang pertama ini ada bidang meteorologi dan bidang klimatologi. Nah, di sini bidang meteorologi dan klimatologi menggunakan data lingkungan tentang atmosfer melalui inderaja atau penginderaan jauh. Wahana yang diperlukan adalah satelit, yaitu Synchronous Meteorological Satellite atau Geosynchronous Operational Environment Satellite. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi penginderaan jauh untuk bidang meteorologi dan klimatologi, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk melakukan perekaman terhadap pola awan guna mengetahui bidang pergerakan tekanan udara. Yang kedua, mengamati iklim suatu daerah melalui pengamatan tingkat perawanan dan kandungan air dalam udara. Yang ketiga, membantu analisis cuaca dan peramalan atau prediksi dengan cara menentukan daerah tekanan tinggi dan tekanan rendah, serta daerah hujan badai dan siklon. Yang keempat, untuk mengamati sistem atau pola angin permukaan. Dan yang terakhir, untuk melakukan pemodelan meteorologi dan set data klimatologi. Selanjutnya, di sini ada contoh hasil pengolahan indeks kecerahan, indeks kebasahan, serta indeks vegetasi dari data Landsat TM. Nah, di sini pemanfaatan foto udara atau citra hasil penginderaan untuk kegiatan pemetaan merupakan kegiatan yang umum dilakukan. Informasi spasial yang disajikan dalam peta citra merupakan data raster yang bersumber dari hasil perekaman citra satelit secara kontinu. Salah satu contoh pemanfaatan teknologi inderaja untuk kegiatan di bidang pemetaan, misalnya untuk pemetaan daerah rawan banjir. Nah, di sini terdapat beberapa keunggulan pemetaan menggunakan teknologi inderaja, antara lain yaitu yang pertama, hasil inderaja dapat digunakan untuk memetakan daerah yang sangat luas dengan cepat. Sedangkan untuk pemetaan manual biasanya hanya digunakan untuk memetakan daerah yang sangat sempit. Yang kedua ini biayanya lebih murah. Yang ketiga, dapat memetakan bermacam-macam peta tematik sekaligus, serta yang terakhir proses pembuatannya jauh lebih cepat.
Nah, di sini ada contoh-contoh dari aplikasi penginderaan jauh. Di sebelah kiri ini terdapat hasil pengolahan melalui Citra Allos FNIR 2, dan di sebelah kanan ini terdapat contoh pemetaan bentuk lahan yang ada di DAS Moramo. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi yang ketiga, yaitu pada bidang kependudukan dan perencanaan wilayah. Nah, di sini penginderaan jauh menghasilkan data yang ringkas tentang lingkungan yang berkenaan dengan bumi. Salah satu aplikasi yang nyata dari pemetaan hasil penginderaan jauh dalam bidang kependudukan adalah untuk memetakan distribusi spasial penduduk dan meneliti dampak keberadaan manusia dalam lingkungan hidup. Karena ukuran penduduk terlalu kecil, pola distribusinya hanya dapat diinterpretasi secara tidak langsung, yaitu berdasarkan pola pemukiman penduduk atau bukti lain yang tampak. Pola pemukiman penduduk itu sendiri dapat diketahui dengan menginterpretasikan bentuk lahan dan juga penggunaannya. Nah, di sini terdapat contoh penginderaan jauh yang ada di bidang kependudukan dan perencanaan wilayah. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi keempat, yaitu pada bidang kehutanan. Nah, di sini manfaat penginderaan jauh di bidang kehutanan berkenaan dengan pengelolaan hutan untuk kayu, termasuk perencanaan pengambilan hasil kayu, pemantauan penebangan dan penghutanan kembali, pengelolaan dan pencacahan marga satwa, inventarisasi hutan, pemantauan kebakaran hutan, memantau perubahan tutupan lahan, dan pemanfaatan sumber daya hutan, rekreasi, dan pengawasan kebakaran. Kondisi fisik hutan sangat rentan terhadap bahaya kebakaran, maka penggunaan citra inframerah akan sangat membantu dalam penyediaan data dan informasi dalam rangka monitoring perubahan temperatur secara kontinu dengan aspek geografis yang cukup memadai, sehingga implementasi di lapangan dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat. Nah, di sini di sebelah kiri terdapat gambar mengenai identifikasi kebakaran hutan menggunakan Citra Landsat TM. Sedangkan di sebelah kanan ini terdapat gambar citra berupa perluasan pembukaan wilayah hutan. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi kelima, yaitu pada bidang kelautan atau oseanografi. Manfaat penginderaan jauh di bidang oseanografi antara lain yaitu untuk mengamati sifat krisis laut seperti suhu permukaan, arus permukaan, dan salinitas sinar tampak dengan radius 0 sampai 200 meter. Yang kedua, untuk mengamati pasang surut dan gelombang laut yang terdiri dari tinggi, arah, dan juga frekuensi. Yang ketiga, untuk mencari lokasi upwelling, sinking, dan distribusi suhu permukaan. Yang keempat ini untuk melakukan studi perubahan pantai, erosi, dan juga sedimentasi menggunakan Landsat dan juga Spot. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari aplikasi penginderaan jauh di bidang oceanografi. Di sini terdapat contoh peta pengamatan perubahan tutupan lahan mangrove pada tahun 1994 sampai 2002 di sebelah kiri, dan juga pada tahun 2002 sampai 2010 di sebelah kanan. Selanjutnya, ini juga terdapat peta contoh penginderaan jauh di bidang oceanografi berupa peta monitoring hutan mangrove. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi bidang ilmu bumi dan juga lingkungan. Nah, di sini manfaat penginderaan jauh di bidang ilmu bumi yang meliputi geofisika, geologi, dan geodesi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk melakukan pemetaan permukaan di samping pemotretan dengan pesawat terbang dan juga menggunakan aplikasi GIS. Yang kedua, untuk menentukan struktur geologi dan macam batuan. Yang ketiga, untuk melakukan pemantauan daerah bencana, bisa seperti kebakaran, ataupun pemantauan aktivitas gunung berapi dan juga pemantauan persebaran debu vulkanik. Yang keempat, ini untuk melakukan pemantauan distribusi sumber daya alam seperti hutan yang meliputi lokasi, macam, kepadatan, dan juga perusakan, serta barang tambang yang contohnya itu berupa uranium, emas, minyak bumi, dan juga batu bara. Nah, yang kelima ini, untuk melakukan pemantauan pencemaran laut dan juga lapisan minyak di laut.
Dan yang terakhir, untuk melakukan pemantauan pencemaran udara dan juga pencemaran laut. Nah, selanjutnya di sini ada contoh penginderaan jauh yang ada di bidang geologi. Nah, selanjutnya aplikasi penginderaan jauh yang terakhir yaitu di bidang penggunaan lahan. Nah, di sini terdapat manfaat penginderaan jauh di bidang penggunaan lahan. Hal ini didasari karena inventarisasi penggunaan lahan penting dilakukan untuk mengetahui apakah pemetaan lahan yang dilakukan oleh aktivitas manusia sesuai dengan potensi ataupun daya dukungnya. Penggunaan lahan yang sesuai memperoleh hasil yang baik, tetapi lambat laun hasil yang diperoleh akan menurun sejalan dengan menurunnya potensi dan daya dukung lahan tersebut. Integrasi teknologi penginderaan jauh merupakan salah satu bentuk yang potensial dalam penyusunan arahan fungsi penggunaan lahan. Dasar penggunaan lahan dapat dikembangkan untuk berbagai kepentingan penelitian, perencanaan, dan pengembangan wilayah. Contohnya, penggunaan lahan untuk usaha pertanian atau budidaya, dan juga untuk permukiman. Nah, selanjutnya di sini ada contoh pemanfaatan penginderaan jauh untuk menentukan lokasi TPA yang ada di Surabaya. Nah, di sini survei dan pemetaan lokasi yang sesuai untuk TPA sampah ini jika dilakukan secara terestris akan memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Sedangkan dengan pemanfaatan data penginderaan jauh yang berbeda skala, kriteria lahan tersebut dapat diekstraksi dengan harapan kegiatan pemilihan lahan yang sesuai lokasi TPA ini akan menjadi lebih mudah dikerjakan namun dengan hasil yang lebih optimal dari segi waktu, biaya, dan juga segi tenaga. Data penginderaan jauh yang digunakan ini adalah Citra Landsat ETM untuk penyadapan data karakteristik lahan yang bersifat general dan juga foto udara skala 1:10.000 untuk penyadapan karakteristik lahan yang bersifat spesifik atau rinci, serta dapat ditentukan lokasi rekomendasi TPA sampah. Nah, lokasi rekomendasi ini nantinya akan mempertimbangkan tata ruang yang telah dirumuskan, sehingga harus dilakukan filtering pada peta lokasi potensial dengan peta rencana penggunaan lahan, sehingga nantinya diperoleh lokasi yang memenuhi kriteria parameter fisik dan juga perencanaan yang ada di TPA. Nah, selanjutnya di sini ada contoh peta citra lokasi rekomendasi TPA sampah Kota Surabaya. Ini adalah daftar pustaka yang digunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.